Malam hari ini kita masuk ke Jazz episode ke-103. Kita kita akan bahas kitab Ulangan pasal 20 sampai 21. Kita sudah mulai di akhir-akhir ini ya. Harusnya tidak akan lama lagi. Pasal 20 sampai 21 tentang hukum perang, hak kesulungan dan anak yang durhaka. Kita akan mau belajar juga bagaimana hubungan dari kitab Ulangan ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari sebelum kita mulai, kita mau doa dulu. Kita mau buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati, asal mula segala makhluk. Curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimutiku sejak lahir, suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan saksama, luas dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya. Arahkanlah perkembangannya dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekali lagi selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung ya. Malam hari ini kita akan bahas dari kitab Ulangan pasal 20 dan 21. Nah, sebelum kita masuk ke pembacaan ayat, kita membaca dulu bagian dari Katekismus Gereja Katolik nomor artikel 184. Ini tentang pengakuan iman apostolik. Pengakuan iman apostolik. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara telah memerintah Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita baca kitab Ulangan pasal 20 dan pasal 21. Hukum perang. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila engkau menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat, dengan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara. Demikian, siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudara jangan tawar seperti hatinya.
Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala untuk mengepalai tentara. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba bagimu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seorang penduduknya laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jaran itu boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarandang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa ini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengejar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut kau kebun. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepung terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Ulangan 21 tentang cara mengadakan pendamaian karena pembunuhan oleh orang tak dikenal, tawanan perempuan yang diambil menjadi istri. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu terdapat seorang yang mati terbunuh di padang, dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang terbunuh itu, para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menggelakuk. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu tempat yang selalu berair dan belum pernah dikerjakan atau didaburi. Dan di sana, di lembah itu, haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan merekalah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini, dan mata kami tidak melihatnya. Katakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu, Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka, demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu. Sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan engkau menjadikan mereka tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu mengingini dia, dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu.
Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakai pada saat waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapaknya sebulan lamanya. Sudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak. Engkau telah memaksa dia. Hak kesulungan. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain untuk yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dan memberikan kepadanya dua bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Mengenai anak yang durhaka. Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Hal penguburan orang yang dihukum mati. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik usaha kamu. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, ini sedikit penjelasan singkat ya mengenai pasal 20 dan 21. Jadi pasal 20 dan 21 ini secara umum memberikan berbagai hukum tentang perang dan kehidupan sosial bagi bangsa Israel. Pasal 20 itu mengatur persiapan perang, pembebasan dari perang bagi orang-orang tertentu, tawaran perdamaian sebelum menyerang kota, penjarahan dan penghancuran kota-kota Kanaan. Pasal 21 itu mencakup hukum tentang pembunuhan yang tidak diketahui pelakunya, kemudian aturan mengenai menikahi tawanan perang perempuan, tentang hak kesulungan, hukum bagi anak yang durhaka, dan pengorbanan orang yang dihukum. Dan semua hukum ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kesucian bangsa Israel sesuai dengan perintah. Nah, ini ada sedikit pertanyaan sharing ya. Jadi bagi teman-teman yang mau sharing silahkan gitu. Jika tidak ada, nanti bisa kita langsung masuk ke materi. Nah, kira-kira mungkin ada 5 pertanyaan kita yang mungkin bisa kita renungkan. Pertama, bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut atau cemas ketika menghadapi tantangan besar dalam hidup, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel saat berperang. Nah, tadi kita baca, mereka yang takut itu disuruh pulang, daripada takut itu menular ke yang lain, gitu ya. Apabila ada situasi dalam hidup Anda di mana Anda merasa perlu mengambil jeda atau istirahat seperti orang-orang dibebaskan dari perang,
Bagaimana Anda menanganinya? Kemudian bagaimana kita bisa menunjukkan rasa hormat dan menghargai orang lain, terutama dalam situasi sulit yang tidak biasa seperti aturan menikahi tawanan seorang perempuan, tawanan perang perempuan. Mengapa penting untuk adil dan tidak memihak dalam memberikan hak atau tanggung jawab kepada orang lain seperti hak kesulungan dalam keluarga? Dan bagaimana cara kita mendisiplinkan anak-anak atau anggota keluarga yang berperilaku buruk dengan cara yang penuh kasih dan efektif. Silakan bagi teman-teman yang mau sharing boleh, atau ada yang mau sharing tentang hal lain boleh silakan. Ya, saya mungkin mau sedikit sharing lah. Ya, ini kejadian ini uh, terjadi beberapa hari yang lalu, begitu. Sederhana sebenarnya sederhana sekali. Jadi di suatu hari ketika saya uh, beli makan siang, gitu ya. Jadi saya dari ITB itu saya beli makan siang ke Gelap Nyawang, gitu ya. Rencananya mau beli Padang. Nah, ketika mau ke Gelap Nyawang itu kan pasti akan melewati Masjid Salman, begitu ya. Nah, ketika saya habis beli makanan, kemudian saya mau bungkus gitu ya, bungkus gitu, saya mau kembali lagi ke ITB gitu ya. Nah, di Masjid Salman itu saya ketemu dengan seorang yang dia ini teman saya ketika saya eh, termasuk orang yang ikut mendampingi saya ketika awal-awal saya bertobat di tahun 2013. Jadi dulu tahun 2013 saya pernah mengalami Tuhan secara luar biasa. Itu saya mengalami pertobatan yang luar biasa dan saya masuk ke suatu komunitas gitu. Dan orang inilah salah seorang yang ikut membimbing saya gitu kan. Cuman saya lupa, sayangnya saya lupa siapa namanya gitu ya. Tapi dia ingat nama saya. Oh, Ebert, gimana kabarnya gitu dia panggil. Saya lupa karena saya lupa, saya panggil umum aja bro gitu. Oh ya bro, baik gitu ya. Nah, tapi karena saya mencoba mengingat siapa namanya, di pikiran saya entah Steven atau siapa, Sean atau siapa gitu gitulah. Lupa saya siapa namanya. Singkat cerita saya ngobrol gitu ya. Saya ngobrol sama dia. Hmm, orang Batak bukan, Chinese kebetulan. Nah, bukan orang Batak, Chinese. Nah, terus saya ngobrol, gitu ya. Eh, Gimana kabarnya? Sebagai macam, ya gitu ya. Ternyata dia kerja di BRIN sekarang, di BRIN di Jakarta, dan beberapa kali dia ke Bandung gitu kan. Kebetulan ketemu di Salman kita. Ya, terus akhirnya eh, ya karena saya tahu wah dia dulu sangat berapi-api gitu orang, wah luar biasa lah. Itu termasuk orang yang membimbing saya gitu ketika awal saya bertobat. Eh, Terus akhirnya saya tanya, ya pertanyaan sederhana, gitu. Gimana bro, masih pelayanan kah? Nah, sayangnya dia menjawab, wah udah enggak dia bilang. Wah sayang ya, aku bilang. Tapi masih gereja kan? Masih, masih bro. Setiap minggu masih ke gereja, tapi udah enggak pelayanan lagi kayak dulu. Dia bilang. Terus ya dia tanya balik lagi ke saya gitu kan. Kalau Albert gimana masih masih pelayanan? Ya, saya jawab, wah puji Tuhan, saya masih pelayanan gitu kan. Pelayanan gereja Katolik gitu. Istri juga orang pelayanan, jadi kita pelayanan bareng di komunitas, saya bilang begitu. Dan dia uh, dia kagum dengan itu, dan dia kagum. Dan sedikit banyak jujur saya merasa bangga, gitu. Sedikit banyak jujur saya merasa bangga bahwa wah saya masih ingat dia itu dulu begitu berapi-apinya, gitu ya. Kayak kita satu angkatan dia, atau dia mungkin satu di atas saya ya, saya agak lupa. Saya masih ingat dia begitu berapi-apinya. Dia termasuk orang yang pernah menginjili saya, pernah membimbing saya juga uh, secara rohani gitu kan. Tapi sayang dia sudah tidak pelayanan, gitu kan. Dan jujur saya bangga bahwa karena kasih karunia Tuhan, saya masih pelayanan sampai saat ini. Walaupun dengan setiap keterbatasan
waktu, tenaga, jiwa, dan raga, begitu ya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang saya masih bisa melayani. Nah, kalau saya menghubungkan dengan perikop yang kita baca malam hari ini, di sini dikatakan ada hukum tentang perang, begitu. Dan bagaimana ketika namanya orang berperang itu sebenarnya tidak ada kata mundur. Karena ketika satu prajurit itu mundur, itu bisa mempengaruhi yang lain untuk mundur. Maka ketika ada prajurit yang takut sudah lebih baik pulang. Itu perintahnya begitu dari kita baca. Karena takut itu menular. Perasaan mau mundur itu menular. Maka dalam peperangan ketika sedang berperang begitu ya, dan tiba-tiba ada satu prajurit yang mundur, prajurit itu pasti akan dibunuh di tempat. Dalam peperangan seringkali begitu. Dalam kondisi berperang, kemudian ada satu prajurit yang mundur, maka biasanya dalam peperangan, prajurit itu akan langsung dibunuh di tempat. Gitu. Dan ketika orang berhasil memenangkan peperangan, maka prajurit-prajurit yang masih bertahan, begitu ya, mereka pasti akan bangga. Mereka pasti akan bersorak-sorai, mereka pasti akan bersuka cita, mereka akan beryuforia, begitu kan? Dan seringkali ketika mereka masuk ke dalam kota, mereka akan diarak keliling kota. Inilah pasukan yang telah berhasil memenangkan peperangan. Nah, maka menjadi suatu refleksi juga bagi kita dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup di dunia ini, kita sebenarnya berperang, gitu. Bukan melawan darah dan daging, gitu ya. Tapi Paulus mengatakan melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat. Dan di mana roh jahat ini selalu terus berusaha membuat kita mundur, membuat kita berhenti, membuat kita berbalik arah, dan tidak melanjutkan peperangan yang ada. Bahkan bisa jadi membuat kita mengajak orang lain juga untuk mundur dan berbalik arah. Nah, maka pertanyaan bagi kita dan bagi saya juga secara pribadi, bisakah kita, tentu dengan kasih karunia Tuhan, untuk dapat memenangkan peperangan ini sampai akhir? Bisakah kita masih tetap setia, bukan hanya sekedar setia menjaga iman kita sampai akhir, tapi juga tetap setia mengikuti Tuhan, setia melayani Tuhan sampai akhir? Itu sedikit refleksi saya. Karena dari kejadian pertemuan itu dengan teman saya melihat ternyata orang yang dulunya begitu menggebu-gebu pun sekarang sudah tidak lagi. Dan itu menurut saya sangat-sangat disayangkan. Padahal potensi orang ini sangat-sangat besar sebenarnya. Nah, itu sedikit sedikit sharing saja dari saya. Nah, monggo silakan yang lain. Nah, kalau mau ada yang sharing kesaksian terkait pasal ulangannya atau yang lain, boleh silakan, kita tunggu sebentar ya. Mungkin 2 sampai 3 menit. Silakan. Oke, sepertinya tidak ada yang sharing lagi. Mari kita langsung saja kita lanjut ke materi ya. Nah, materi yang pertama ini tentang hukum peperangan yang akan dibawakan oleh Jos. Nah, silakan Jos, monggo waktu dan Zoom dipersilakan. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam semuanya. Dan pada malam hari ini saya akan membawakan satu poin saja ya mengenai hukum peperangan. Nanti setelah saya ini akan dilanjutkan oleh Leo ya mengenai ini. Sebelumnya saya masih apa ya kalau sedikit intermezzo ya, saya masih terkagum-kagum dengan Zoom ini memberikan kontrol langsung ya ke slide-nya gitu. Jadi tidak perlu ngomong next next langsung klik-klik aja. Ini. Oke, ya sedikit intermezzo lah biar kita nggak tegang-tegang banget. Nah, mengenai peperangan. Jadi bab 20 ini Alkitab gitu ya
kitab Ulangan ya, Mas ya. Ini berbicara mengenai aturan-aturan perang suci. Nah, ini mengangkat kembali hukum lama mengenai perang dan akhirnya ini sekarang memberikan arti teologis akan perang tersebut. Jadi aturan-aturan perangnya mungkin sudah ada sebelumnya atau mungkin sudah ada di sekitarnya, tapi dengan sedikit modifikasi dan semacam itu semua dicoba diberikan arti eh, teologis gitu, arti pemahaman ataupun pemaknaan baru akan perang tersebut. Dan ini semuanya buat apa? Semuanya ini digunakan untuk pembaruan nasional. Ini kesannya kayak eh, negara banget ya. Tapi memang ini persiapan bangsa Israel pada saat itu sebagai orang pilihan Tuhan. Menariknya adalah eh, sebenarnya ada beberapa kaum dari saudara kita Protestan ya, khususnya yang namanya Quaker. Ya, Quaker ini beneran kayak yang Quaker Oats itu. Nah, itu kaum Quaker itu tuh sebenarnya anti sekali dengan perang. Gitu. Ya, kita juga anti dengan perang. Tapi mereka benar-benar memandang bahwa perang itu sebagai sesuatu yang unlawful ataupun yang benar-benar beresensi atau adalah sebuah pelanggaran hukum. Meskipun memang mungkin konflik bersenjata itu banyak sekali ya menimbulkan kejahatan eh, dan benar-benar kerusakan sana sini ya. Tapi dalam beberapa konteks tertentu ya, dan pada zaman tertentu gitunya, memang kalau misalkan jika perang selalu beresensi pelanggaran hukum, Allah tidak akan pernah mengizinkan hal tersebut. Ya. Nah, tapi kembali lagi memahami tentang perang ini bukan tentang supaya kita diperbolehkan untuk perang gitu ya. Atau at least diperbolehkan sembarangan berperang gitu ya. Tapi kembali lagi semuanya mesti dipahami dengan hati-hati. Kembali lagi dipahami lagi secara kontekstual. Oke, baik. Lanjut lagi. Bisa. Oke. Nah, di sini kita juga melihat ada kehadiran Allah ya dalam pasukan Israel itu yang biasa diasosiasikan dengan tabut perjanjian. Gitu ya. Menandakan peperangan ini bukan hanya campur tangan manusia saja, tapi juga ada campur tangan Allah di dalamnya. Nah, aturan perang dalam bab 20 ini juga menandakan suatu kemajuan kemanusiaan. Dan dulu perang itu tuh dipahami sebagai suatu kita mesti menghancurkan musuh secara total dari eh, yang laki-lakinya, laki-laki dewasa, orang tua, anak perempuan, sampai ternak-ternaknya, sampai pohon-pohonnya gitu, dihancurkan gitu. Nah, jadi dalam aturan perang ini yang tadi kita sudah baca juga sebenarnya ada sedikit kayak semacam sedikit kemajuan gitu mengenai hal itu. Nah, mengenai tentang penghancurannya Kanaan ini tapi kalau Kanaan dan orang-orang ini semuanya ini sebenarnya dia pahaminya sebagai langkah terhadap kebiasaan berhala dan amoral mereka yang masuk ke dalam Israel. Nah, pertama biasanya imam besar itu umumnya terlebih dahulu berbicara terhadap rakyat dan juga membunyikan sangkakala untuk yang menyiapkan pasukan dan semacamnya semua. Lalu imam itu maksudnya buat apa? Imam itu berbicara untuk menguatkan para pasukan supaya nggak takut dan gentar karena Tuhan bersama dengan mereka. Nah, imam-imam yang lebih kecil ketika pasukannya nanti udah dibagi, imam-imam lebih kecil nanti ini yang nanti bakal berbicara ulang lagi mengenai hal ini. Dan juga nanti akan terdapat beberapa pengecualian yang diucapkan oleh para pengatur pasukan. Para pengatur pasukan ini sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Ada yang memang kepala pasukan yang lebih kecil, ada yang memang pengaturnya aja, ataupun memang imam yang memang ditempatkan untuk setiap kelompok-kelompok yang kecil itu.
Ada beberapa pengecualian. Tadi yang kita bisa baca, mendirikan rumah tapi belum menempatinya, membuat kebun anggur tapi belum mengecap hasilnya. Kenapa? Karena orang tuh mesti 5 tahun dulu baru bisa ngecap hasilnya. Nah, tahun pertama ketiga kan dia nggak dikecap, nggak dikonsumsi ya. Keempat baru dipersembahkan pada Tuhan. Tahun kelima baru bisa dinikmati. Gitu. Nah, orang yang telah bertunangan juga dengan perempuan tapi belum mengawininya juga kayak ini. Nah, nampaknya sih 3 poin yang tadi baru saja saya sebutkan itu nggak berlaku pada zaman Makabe. Tapi memang mungkin ada perkembangan zamannya dan semacamnya. Ada berbagai alasan budaya atau alasan-alasan mungkin peperangan pada zaman itu. Jadi maklum saja, kita juga nanti akan melihat di sepanjang Alkitab juga mungkin ada beberapa hal yang berbeda. Nah, selain itu orang yang takut dan lemah hati juga dilarang. Tapi ini juga murninya biasanya gara-gara daripada mereka ikut kacauin gitu ya. Hmm. Nah, ada beberapa komentar mengenai pengecualian ini. Pertama, biasanya orang cenderung akan lebih berani membahayakan dirinya jika dirinya tidak terikat dengan apapun. Misalkan, ya gampangnya gini, ya soal biarawan, biarawati, romo, ya uskup, dan juga paus, apa semua itu kan, mereka kan tidak takut buat pergi kemana-mana. Selain karena memang ya menganggap semua milik Tuhan gitu ya, mereka kan memang nggak punya istri, nggak punya suami, nggak punya anak yang mesti diurus. Mereka nggak punya eh, beban yang mungkin untuk mencari nafkah juga. Beberapa kebutuhan kan memang pada umumnya at least di Indonesia ya, setidaknya di Indonesia kebutuhan para imam kan cukup dipenuhi juga. Meskipun kadang memang tiap daerah ada yang dipenuhi banget, ada yang mungkin ya ala kadarnya, tapi yang penting cukup masih ada. Meskipun kadang ada saya dengar beberapa cerita, misalkan pas kapan eh, saya lupa rumah siapa itu, pas di luar negeri buat nyambut tamunya dia bekerja dulu paruh waktu sebagai dibantu di pelabuhan, ada yang kayak gitu. Tapi kalau soal aturannya apakah boleh dan sebagainya, jujur saya kurang tahu sih. Tapi terpas kayak gimana, terpas kayak gimananya mereka kan tidak terikat dengan apapun. Beda dengan orang kaum awam yang biasanya menikah atau ya biasanya urusin keluarganya dan semacamnya. Ya, tergantung di mana ditempatkan. Ya, tergantung di mana ditempatkannya. Ya benar. Sorry, pencet ya. Nah, jadi mereka biasa kalau tahu-tahu disuruh kirim ke Kalimantan atau ke Papua atau ke Sumatera, maksudnya ini beda pulau ya, bukan ngomong apakah ada akomodasi atau gimana gitu ya. Dari Jawa misalkan, itu mereka yang nggak perlu mikir apa-apa, karena ya udah nggak usah mikirin pindah rumah, pindah pekerjaan, itu langsung aja berangkat pakai badan, ya, bawa tas apa itu udah langsung pergi, bisa. Jadi benar seperti kata Santo Clemens, dia bilang orang cenderung akan lebih berani membahayakan diri jika dirinya tidak terikat dengan apapun. Tapi juga manusiawi juga untuk merasa takut jika misalkan hasil perangnya itu masih kita masih nggak tahu nih sebenarnya pastinya gimana, dan nggak adil juga kalau misalkan orang pergi tapi dia tidak menikmati hasil jerih payahnya. Terutama misalkan yang dia tentang rumah, bangun rumah dan bikin kebun anggur. Sementara itu Santo Hieronymus juga cukup keras ngomong ya tentang orang-orang yang terikat, yang menjadi budak istrinya gitu ya, eh, budak pasangannya gitu ya. Itu tidaklah mampu berperang begitu. Kalau aturan perangnya sendiri sebenarnya cuman kalau dalam bab ini sebenarnya cuma dibagi dua. Pertama untuk kota yang
sangat jauh letaknya, ada juga kota yang eh, di sekitarnya itu ya. Pertama kita menawarkan perdamaian. Kalau diterima semua orang situ menjadi hamba, jadi hamba dan melakukan pekerjaan bagi orang Israel gitu ya. Kenapa mungkin yang ini eh, diterima gitu ya? Baiknya diterima. Kenapa? Karena ini bisa mengurangi biaya perang dan mencegah terjadinya perang kembali. Kalau ditolak, kota itu nanti mesti dikepung dan dibunuh seluruh penduduk laki-lakinya dengan mata pedang. Kecuali perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, barang-barang jarahan apa semuanya itu boleh dirampas dan dibunuh. Selain itu juga budak itu juga tidak dibunuh, orang tua pun juga tidak dibunuh, kecuali kalau orang tuanya itu yang menyebabkan terjadi perang itu. Misalnya orang tuanya itu misalkan kayak semacam menterinya gitu ya, menteri terus ngomong, yaudah sekarang kita berperang melawan bangsa Israel. Nah itu mesti dibunuh aturan perangnya. Sebenarnya kita juga lihat sini eh, yang tadi ya mungkin penghancuran total yang biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa sekitarnya apa semua. Ini kan anak-anak perempuan apa semuanya masih bisa dibiarkan hidup ya dan ditawarkan perdamaian gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang sekitar ya untuk orang Het, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, dan Yebus itu semuanya dihabisi dan ditumpas diperintahkan oleh itu. Kenapa? Karena mereka itu takutnya kalau dibiarkan hidup dalam konteks pada waktu itu ya sekali lagi ya itu tuh nanti bisa menyebarkan ajaran kekejian dan berhala. Ya, jadi juga dipahaminya sebagai orang mungkin ya salah satu ini pendapat teologis pribadinya saya aja. Mungkin pada saat itu kan orang Israel nggak sekuat itu buat nahan ajaran yang kurang baik gitu pada zaman itu ya. Ya meskipun kita juga mungkin nggak sekuat itu juga gitu ya mungkin ya kalau sekarang. Tapi karena kerasanya kayak gampang sekali terpengaruh oleh ajaran-ajaran kekejian, sehingga orang-orang yang asalnya memang sumber ya kekejian itu mesti dihabisi. Lalu, nah, ini menarik juga pohon yang menghasilkan makanan boleh dimakan hasilnya tapi nggak usah ditebang. Tapi yang nggak ngasilin apapun boleh ditebang untuk mendirikan pagar pengepungan. Dan ini sebenarnya ya perkembangannya juga gitu dari penghancuran total yang atau perusakan semuanya itu oleh yang bangsa sekitarnya itu misalkan bangsa Syria. Nah, lalu apa sih kata gereja mengenai perang? Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa ada kejahatan dan keadilan yang disebabkan oleh setiap perang. Maka kita harus melakukan segala sesuatu yang mungkin dan dengan cara yang bijaksana untuk menghindarinya. Kan? Makanya juga ada doa dari kelaparan dan perang, bebaskanlah kami, ya Tuhan. Kalau sampai nggak bisa, sampai ada konflik bersenjata, hukum moralnya tetap berlaku. Jadi kita nggak bisa bertindak semena-menanya juga dalam konflik bersenjata. Yang sengaja melanggar hukum bangsa-bangsa atau hak-hak dasar, hak-hak asasi itu tidak boleh dilanggar gitu. Gereja sangat memperhatikan hal itu. Lalu dan mesti dipahami lagi perang itu perlombaan senjata yang merupakan bencana dan bencananya itu yang paling mengerikan bagi umat manusia dan juga melukai kaum miskin. Dan kembali lagi semuanya itu kita diminta untuk menjadi pembawa damai. Karena berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu kata Yesus sendiri. Sebagai penutup, segala hal itu tuh harus dilakukan dalam namanya. Dan mengutip kata dari Santo Agustinus dari Hippo ya,
kita harus dibantu oleh Allah dalam peperangan spiritual kita. Karena sekali lagi kita peperangan kita bukan masalah melawan orang-orang fisik gitu dan semacamnya, tapi melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh jahat di udara. Dan gitulah, ini juga ada perkembangan dari maksudnya kita dari sekadar melakukan peperangan fisik, pertahanan fisik apa fisik semua yang diperhitungkan, tapi akhirnya kan dengan adanya Yesus juga kita geser ini ke ngarahnya ke bagian spiritualnya kita. Sehingga ada 4 poin yang bisa eh, kita coba pelajari. Hukum peperangan merupakan bagian hukum yang menyiapkan bangsa Israel menjadi orang pilihan Tuhan. Tidak perlu takut dan gentar dalam menghadapi apapun karena Tuhan bersama dengan kita. Kita harus melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan dan kita harus dibantu oleh Allah dalam peperangan spiritual. Terima kasih saya berikan kepada Leo. Yuk, sorry. Ya, oke. Selamat malam ya, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Pada malam hari ini saya membawakan sebenarnya ini satu apa ya, satu perikop gitu ya, satu satu poin gitu di bab 21, ulangan 21. Nah, tapi karena ulangan 21 itu kan dia rangkuman ya, rangkuman dari 5 perikop kecil. Jadi nanti saya akan bawakan dalam lima topik dan kebetulan memang topiknya berbeda-beda gitu. Sehingga saya bagi dalam 5 pokok bahasan. Dan pada malam hari ini di ulangan 21 ini akan banyak sekali nilai moral atau nilai kehidupan itu ya yang bisa kita bawa pulang barangkali. Eh, saya kan mulai dari ulangan 21 ayat 1 sampai 9, yaitu suatu pendamaian karena pembunuhan orang yang tidak dikenal. Nah, ini latar belakangnya. Misalkan kita lihat di Kejadian 4 ayat 8 sampai 10, yaitu ketika eh, Habel dibunuh oleh Kain gitu. Habel terbunuh oleh saudaranya Kain dan kemudian Allah itu melihat akan perbuatan Kain dan Allah meminta pertanggungjawaban terhadap Kain atas pembunuhan si Habel. Dan Allah menyatakan bahwa darah adiknya itu berteriak dari tanah kepada Tuhan. Jadi ada suatu utang darah yang dilakukan oleh Kain atas peristiwa pembunuhan si Habel gitu ya. Sehingga dalam konteks masyarakat saat itu harus ada penanggung jawab terhadap suatu dosa yang dilakukan di situ. Nah, sekarang di ulangan 21 ini ayat 1 sampai 9, konteksnya adalah ada suatu tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka dan kemudian mereka itu melihat gitu ya, di suatu hari mereka melihat ada orang yang sudah terbunuh di situ. Dan mereka tidak mengenal atau mengetahui peristiwa pembunuhan orang yang terbunuh di situ. Mereka nggak kenal siapa yang membunuh, mendeteksi peristiwa pun juga tidak bisa. Nah, tentu hal ini menjadi sulit karena setiap nyawa itu harus dibayar dengan nyawa. Pembunuhannya ada, orangnya ada, kemudian hukumnya juga ada bahwa setiap nyawa harus dibayar dengan nyawa, tapi pembunuhnya tidak diketahui gitu. Pembunuhnya tidak diketahui. Nah, maka hal ini menjadi masalah sebab bisa menajiskan seluruh negeri ataupun bisa mendatangkan pembalasan dari Allah jika dibiarkan peristiwa itu tanpa ada hukuman. Maka ulangan 21 ayat 1 sampai 9 ini sebenarnya menawarkan hukum yang bukan hukum yang baru apa ya, suatu kondisi itu ya, suatu kondisi hukum ini akan berkaitan dengan pembebasan masyarakat dari suatu utang darah yang harus ditanggungnya dan ditanggung oleh negerinya ketika pembunuhan yang terjadi itu tidak dapat diidentifikasi. Jadi kalau pembunuhan itu tidak dapat diidentifikasi, maka masyarakat yang ada di wilayah itu akan dibebaskan dari hutang.
Nah, pembebasan itu pun tentunya tidak gratis ya. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Minimal kalau kita baca bahwa di ayat yang keempat, para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda ke suatu lembah yang selalu berair dan belum pernah dikerjakan atau ditaburi. Kemudian ayat yang kelima, imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab mereka yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia. Dan menurut putusan mereka lah, setiap perkara dan setiap hal luka melukai itu harus diselesaikan. Tuh. Sehingga paling enggak dari ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh nanti, sampai mereka mencuci tangannya, itu adalah suatu langkah-langkah yang harus ditempuh oleh bangsa Israel untuk menebus menebus dosa, gitu, menebus dosa masyarakat dan negerinya dari suatu pembunuhan yang tidak diketahui, yang tidak mereka lakukan. Next, ya. Allah menjelaskan tindakan yang harus diambil kalau seseorang itu ditemukan mati. Yaitu yang pertama, para tua-tua itu harus mengambil lembu muda yang belum pernah bekerja dan membawa lembu itu ke lembah yang tidak pernah digarap. Kemudian yang kedua, lembu itu akan disembelih dan para imam serta tua-tua itu memohon pengampunan kepada Tuhan, menyatakan bahwa tangan mereka itu tidak bersalah atas darah orang tersebut. Jadi ada suatu peristiwa atau suatu tindakan untuk mencuci tangan gitu ya, sebagai suatu simbol bahwa mereka tidak bersalah, bahwa mereka itu inosen atas kejadian itu. Di Ulangan 21 ayat 2 dikatakan bahwa maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimu itu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itu haruslah mengambil seekor lembu betina yang belum pernah dipakai. Jadi eh, tua-tua itu bersama-sama ya. Ini menjadi suatu tanggung jawab kolektif sebetulnya. Ketika pembunuhan itu tidak diketahui siapa yang membunuh, maka dosa itu haruslah ditanggung bersama-sama. Nah, kemudian dari sisi tindakan ini, mereka kan akhirnya membasuh membasuh tangannya di atas lembu ya. Ketika mereka tidak mengetahui pembunuhnya siapa, maka lembu itulah menjadi satu-satunya representatif atau perwakilan dari si pembunuh itu. Dan darah haruslah dicurahkan di atas lembu itu. Dan akhirnya lembu itu kan memang harus mati ya, memang harus dibunuh gitu. Dan hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesaksian bahwa mereka tidak bersalah atas darah yang sudah tertumpah. Kemudian mereka ingin menghapus hukuman atas darah itu dari diri mereka sendiri. Di atas kepala sapi atau lembu betina yang merupakan representatif atau perwakilan dari pembunuh itu. Nah, Haidok atau Bible Commentary menambahkan bahwa hal ini pun juga terjadi ketika di Perjanjian Baru ya. Di Perjanjian Baru ketika Pilatus menghukum Kristus atas tuduhan orang Yahudi. Dan pada saat itu kan Pilatus juga mencuci tangannya ya, mencuci tangannya untuk sebagai simbol bahwa aku tidak bersalah gitu ya atas atas darah yang ditumpahkan, padahal dia tidak bersalah gitu. Dan kemudian hal ini pun juga dilakukan oleh para imam, terkhususnya ketika mereka mau memasuki ritus persembahan. Dia sebagai lambang kesuciannya itu biasanya di action yang ketiga ya, setelah piala kemudian anggur, kemudian biasanya ada imam akan mencuci tangannya. Nah, kemudian setelah itu kalau di perayaan besar pasti ada pendupaan. Nah, hal itu juga dilakukan oleh imam, ada suatu pencucian tangan di situ sebagai simbol kesuciannya, sebagai lambang kesuciannya ketika dia ingin mempersembahkan sakramen Maha Kudus gitu ya. Dan mereka mendekati ke tempat Maha Kudus itu. Oke, kita next. Nah, berkomentari menambahkan bahwa mencuci tangan itu sebagai suatu gerakan simbolis, sebagai protes atas ketidakbersalahan seseorang ketika darah manusia itu ditumpahkan secara tidak adil. Dan bandingkan kalau kita membaca dengan Matius 27 ayat 24. Matius 27 ayat 24 itu yang mengatakan, yang menceritakan tentang bagaimana si Pilatus itu mencuci tangannya ketika dia menyerahkan Yesus Kristus kepada rakyat. Nah, dalam hal ini pada tingkat tertentu
semua orang di kota itu akan menjadi bersalah. Ya. Para hakim itu pun juga bertanggung jawab. Semua orang di kota itu mengambil tanggung jawab yang sama dalam menghadapi problematika ini. Jadi pada tingkat tertentu, para hakim itu pasti akan bertanggung jawab gitu ya, karena kelalaian mereka menyebabkan kota itu akan menjadi tidak. Sebab tanah dan orang-orang yang menjadi milik Tuhan itu sama sekali tidak boleh dinodai dengan dosa darah. Tapi kemudian para tua-tua itu yang harus menyucikan kembali negeri itu. Dan kita lihat dari Ulangan 21 ya, ayat 4 sampai ayat 7 itu adalah langkah-langkah bagaimana mereka haruslah melakukan pendamaian karena pembunuhan oleh seorang yang tidak dikenal. Nah, dan kesimpulan pada sesi satu ini, judul satu ini adalah perintah ini adalah suatu bentuk pemohon pengampunan Tuhan atas dosa yang tidak diketahui. Sehingga dosa itu bisa menghindari hukuman kolektif terhadap seluruh bangsa. Kemudian yang kedua, karena tidak diketahui pembunuhnya, karena tidak diidentifikasi kejadiannya, maka tanggung jawab ini, dosa yang harus mereka tanggung, itu menjadi tanggung jawab yang kolektif dari masyarakat terhadap keadilan dan pemurnian dari dosa atas tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi yang kedua ini yang bagi saya perlu kita bawa pulang gitu ya, perlu kita cermati lagi adalah hukum ini menekankan suatu tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap keadilan ataupun pemurnian dari dosa di mana kita tinggal di situ. Kita mengambil peran ataupun tanggung jawab yang lebih ya, karena itu merupakan tanggung jawab yang kolektif. Oke, kemudian yang kedua, dari Ulangan 21 ayat 10 sampai 14, bagaimana ketika tawanan perempuan itu menjadi istri? Latar belakangnya adalah ada seorang, kemudian dia berperang keluar, gitu ya. Kemudian mereka berperang keluar melawan musuh dan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan. Nah, di antara tawanan itu, si tentara itu melihat ada seorang perempuan yang cantik sehingga dia itu ingin mengingini dia sebagai istrinya. Nah, maka dia haruslah melewati beberapa tahap ya. Jadi kalau ada seorang pria Israel kemudian ingin menikahi wanita tawanan perang, dan sebelum menikahi wanita itu, maka mereka harus melakukan dua hal ini, Malika. Yaitu yang pertama ialah ia harus memberikan waktu kepada wanita tersebut untuk meratapi keluarganya selama 1 bulan. Dan yang kedua, setelah menikah, andaikan si pria itu tidak lagi menghendaki wanita itu, tidak lagi mengingini wanita itu, maka ia tidak boleh memperlakukannya sebagai budak, tapi ia harus membiarkannya pergi dengan bebas. Nah, ada satu ketentuan gitu ya, bahwa pernikahan dengan wanita asing itu kan dilarang berdasarkan tradisi, karena itu kan dianggap najis dan sebagainya. Hal itu dilarang, pernikahan dengan wanita asing, sehingga eh, mestinya itu kan tidak boleh gitu ya. Tapi Jerome Biblical Commentary itu menambahkan, dalam kasus ini itu adalah seorang mantan budak. Kemudian mereka itu harus menerima iman tuannya ketika dia mau menjadi istri dari pria Israel tadi. Dan beberapa hal yang dia harus lakukan, si wanita itu harus lakukan, itu terletak di Ulangan 21 ayat 13. Ia haruslah menanggalkan perempuan itu haruslah mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan. Gitu. Dan semua hal ini itu menandakan suatu transisi atau transformasi, dia perubahan status dari wanita itu eh, menjadi akhir dari masa berkabungnya untuk mantan suami ataupun untuk keluarganya, dan kemudian tanda ini sebagai simbol awal yang baru untuk kehidupan yang baru bersama dengan tuannya. Jadi ini adalah suatu simbol-simbol yang harus dilakukan oleh pria Israel ketika ingin menikahi wanita tawanan perang itu. Dan suatu ketika si pria itu tidak boleh memperlakukan wanita itu seperti budak, berarti sebetulnya hukum ini itu menunjukkan suatu penghargaan terhadap martabat manusia. Bahkan dalam situasi perang pun ada suatu martabat ataupun hal-hal yang mesti dijaga.
berlangsung. Ya, maka kesimpulannya pada penggalan perikop ini adalah hukum ini menunjukkan penghargaan terhadap martabat manusia bahkan dalam situasi perang sekalipun. Kemudian bisa untuk memberikan waktu berkabung, menunjukkan penghormatan, ya, penghormatan terhadap pribadi wanita meskipun dia adalah seorang tawanan. Jadi di perikop yang kedua ini kita belajar mengenai penghargaan dan juga penghormatan martabat manusia pada umumnya atau dalam hal ini adalah terhadap wanita, bahkan dalam situasi perang pun harus tetap ditunjukkan penghargaan dan penghormatan itu. Next, yang ketiga mengenai hak kesulungan. Nah, mengenai hak kesulungan ini, latar belakangnya adalah ada seseorang, dia itu punya dua orang istri, gitu, punya dua orang istri. Yang satu dia lebih cinta dan yang satu dia tidak kurang dicintai gitu ya, atau dibenci dalam bahasa di sini, dibenci. Nah, tidak dicintainya gitu ya. Nah, dalam BIMK 2115, misalkan seseorang punya dua istri dan keduanya melahirkan anak laki-laki, tapi anak yang lahir lebih dahulu itu bukan dari istri yang dicintainya. Jadi anak yang lahir lebih dahulu itu adalah dari istri yang tidak dicintainya. Nah, maka rawan sekali terjadi bias dalam pembagian warisan. Dan hukum ini itu bertujuan untuk menjaga hak waris anak sulung. Meskipun ia berasal dari istri yang tidak dicintai, seorang ayah itu tidak boleh memberikan hak kesulungan kepada anak dari istri yang lebih dicintai. Kalau anak sulung itu sebenarnya adalah dari istri yang kurang dicintai gitu. Jadi pemberian pemberian hak kesulungan itu tidak boleh didasarkan pada saya lebih mencintai istri yang mana sehingga saya turunkan ini kepada anak istri yang saya lebih cintai tadi. Nah, tapi mana yang merupakan anak sulung, nah itulah yang menjadi haknya, kesulungan itu. Dan Musa itu sebetulnya tidak pernah ya secara tegas itu untuk menyetujui poligami. Tapi sebenarnya dia sering memberikan toleransi sebagaimana dimaklumkan oleh adat, dan toleransi ini tentu sudah dicabut ya ketika di Perjanjian Baru. Eh, karena bertentangan dengan rencana utama perkawinan dalam Tuhan. Nah, kenapa akhirnya hak kesulungan ini perlu diatur? Karena sebetulnya Heidelberg Bible Commentary ini menambahkan bahwa seorang pria itu tidak bisa mencabut hak warisnya secara sah ketika dia sehat, kecuali para hakim itu yang mengesahkannya. Nah, kalau ada seorang pria itu sakit parah, maka pernyataannya lisannya aja cukup untuk mendelegasikan seorang tidak ditolak oleh hukum, dan kemudian dia menunjuk orang itu untuk mencari ahli warisnya, gitu. Nah, dan warisan itu kan harusnya diberikan kepada anak sulung tanpa memandang watak sang ayah, bagaimana dia lebih mencintai istrinya yang satu daripada yang lain. Ini untuk mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam keluarga, gitu. Dan seorang pria selagi hidup itu boleh memberikan warisan kepada siapapun yang dia suka. Dan dengan cara ini dia memang bisa mencabut hak waris anak-anaknya secara semau dia gitu ya. Atau dia sendiri boleh memberikan warisan kepada salah seorang dari mereka. Kemudian ada tambahan sedikit bahwa yang sulung itu harus mendapatkan dua bagian. Kalau ada 6 anak gitu ya, ada 6 anak, terus kemudian dia mempunyai suatu harta untuk diwariskan, berarti harta itu dibagi 7 gitu. Harta itu dibagi 7, kemudian yang sulung akan menerima 2 bagian dari 7 bagian tadi. Jadi 2 bagian itu si sulung itu mendapatkan lebih gitu ya, lebih 1 bagian. Kalau ada 6 orang anak, ya hartanya dibagi 7, kemudian si sulung dapat 2 bagian, yang lainnya 1 bagian. Nah, maka kesimpulannya dari perikop hak kesulungan ini adalah hukum ini sebenarnya menegaskan tentang prinsip keadilan dan melindungi hak anak sulung. Dan Allah memandang setiap individu itu secara adil gitu ya, terlepas dari latar belakang mereka. Ya, Allah memandang setiap individu, setiap dari kita itu secara adil, tanpa memandang latar belakang kita. Oke.
Kemudian ini yang keempat, yang kelima itu ya, masih ada dua lagi, yaitu anak yang durhaka, kemudian penguburan orang yang dihukum mati. Nah, anak yang durhaka itu eh, begini. Jadi ada seorang suami istri, kemudian dia punya punya seorang anak gitu ya, punya seorang anak, terus eh, suami istri ini sudah mengajarkan nilai-nilai keagamaan Yahudi, tradisi, aturan segala macamnya kepada si anak itu, tapi anak itu masih membangkang, degil dan membangkang, sehingga dia tidak mau mendengarkan perkataan ayah dan ibunya. Padahal ayah dan ibunya itu sudah menghajar dia misalnya. Nah, maka dia si ayah dan ibunya itu akan membawa anak ini ke tua-tua kota. Jadi di ayat belum. Oke. Jadi di Ulangan 21 ayat 18 sampai 21 ini sebenarnya menjelaskan tindakan terhadap anak yang keras kepala, pemberontak atau tidak mau taat. Karena setelah Nabi komentar itu memberikan satu interpretasi atau tafsirannya bahwa anak-anak itu tidak terikat oleh hukum sampai dia berusia 13 tahun. Sehingga sebelum usia 13 tahun, segala dosa atau segala perbuatan anak-anak yang melanggar hukum itu akan dikenakan kepada bapaknya. Dan bapaknya lah yang akan dihukum. Tapi setelah dia berusia 13 tahun, ketika anak itu sudah belajar mengenai tradisi, mengenai ajaran-ajaran adat istiadat, kemudian juga dengan doa harian, dan anak itu ketika umur 13 tahun itu sudah menjadi anak-anak hukum. Maka kesalahannya itu ditanggung sendiri oleh dia. Maka ketika anak itu sudah mencapai usia yang layak dan kemudian mereka degil dan membangkang gitu ya, orang tuanya akan membuat pernyataan bahwa saya itu sudah mengajarkan anak saya soal perintah-perintah adat istiadat dan doa harian gitu. Tapi si anak itu tidak mau mendengarkan saya. Nah, maka dalam hal ini ada dua makna teologis sebetulnya yang bisa kita bawa pulang mengenai pentingnya suatu ketaatan anak kepada orang tua sebagai pondasi kehidupan masyarakat yang taat. Sebagai awal dari pondasi dari masyarakat gitu ya. Komunitas secara umum itu awalnya pentingnya ketaatan anak kepada orang tua yang akan dibawa pada ketaatan terhadap komunitas ataupun ketaatan terhadap masyarakat secara luas. Kemudian yang kedua adalah hukuman mati itu mencerminkan bagaimana seriusnya dosa pemberontakan, walaupun itu pemberontakan anak terhadap orang tua gitu ya, pemberontakan terhadap otoritas keluarga dan juga otoritas Allah gitu. Jadi eh, dalam hal ini mungkin kita lebih bisa mengerti arti suatu disiplin gitu ya. Sebab keluarga itu adalah fondasi masyarakat yang beriman dan dalam agama kita, dalam Katolik, dalam komunitas Katolik, dan disiplin itu kan harus dilakukan dalam atas dasar kasih barangkali. Dan itu mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan pun juga mengasihi manusia, tapi Ia juga mendisiplinkan kita eh, memiliki rasio juga bagaimana kita untuk bertindak dalam dalam masyarakat gitu. Jadi menurut saya di bagian ayat 18 sampai 21 inilah yang cukup kuat ya, yang cukup menarik untuk dibahas mengenai disiplin, mengenai kasih dalam keluarga, sebab keluarga itu adalah pondasi pondasi bagi bagi masyarakat kita. Next. Oke. Dan ini yang terakhir, tak terasa ini sudah hampir 25 menit, mungkin sudah setengah jam mungkin saya bicara ya. Ini poin yang terakhir, Bapak teman-teman jangan khawatir gitu ya. Penguburan orang yang dihukum mati. Nah, ini juga juga menarik. Walaupun ini hanya dua ayat nih, Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Jadi konteksnya ada seorang yang layak untuk dihukum mati. Bentar, ini kok slide-nya nggak bisa next ya? Nah, oke. Jadi ini konteksnya adalah ada seorang berbuat dosa. Loh, oke. Jadi konteksnya ini ada seseorang, kemudian dia berbuat dosa,
Kemudian perbuatan dosa itu sepadan dengan hukuman mati. Maka dia kan akan dihukum mati gitu ya. Nah, bagaimana seandainya dia itu dihukum mati dengan cara digantung? Dalam hukum ini itu diajarkan bahwa tidak boleh ada mayat yang dibiarkan tergantung semalaman, itu nggak boleh. Maka mayatnya itu harus dikuburkan pada hari yang sama. Karena orang yang digantung itu sebagai simbol terkutuk oleh Allah. Nah, dari di Dajjal Bible mengatakan bahwa biasanya gimana sih kalau orang mau mati dengan cara digantung itu? Apakah dia dibunuh dulu kemudian baru digantung, atau kemudian dia digantung sampai mereka mati gitu ya? Biasanya dalam praktek secara umum mereka tuh akan dihukum mati dulu dengan cara dirajam atau dengan cara biasa, entah dipal, entah bagaimana. Kemudian mereka itu ketika dia sudah mati, dia akan dipajang di tembok sebagai simbol peringatan sehingga orang-orang yang melihatnya itu akan jadi takut. Nah, hal ini tuh bisa menjelaskan mengapa penguasa Yahudi itu ingin perwira Romawi mematahkan kaki Kristus. Sebab mereka semua tuh ingin pada hari itu juga, pada malam itu juga, bahkan sebelum malam ya, sebelum matahari terbenam, mereka semua tuh ingin bahwa Yesus Kristus dan dua orang di sampingnya itu mati pada pada sore hari itu juga itu. Uh, dan mereka bisa menurunkannya dari salib sebelum malam itu tiba. Nah, sebab besoknya itu kan mereka akan merayakan Hari Raya Paskah ya. Merayakan Hari Raya Paskah. Nah, kalau mereka membiarkan orang mati tergantung apa, biarkan orang mati tergantung di kayu salib semalaman, maka mereka akan membuat seluruh kota itu menjadi najis. Dan perayaan Paskah mereka pun akan menjadi najis. Jadi konteksnya ada di sini. Mengapa perwira perwira Romawi pada saat itu ingin mematahkan kaki Kristus dan dua orang di samping kanan kirinya supaya mereka mati diturunkan dari salib sebelum malam itu tiba, sebelum matahari itu terbenam. Tuh, sebab besok mereka akan merayakan Paskah dan mereka tidak ingin perayaan Paskah mereka itu menjadi najis, menjadi haram. Nah, berkomentari ini pun menambahkan bahwa Yesus itu kan digantung di kayu salib. Yang digantung itu pastilah terkutuk oleh Allah. Nah, ini ada suatu di Galatia ya, Galatia 3 ayat 13. Dikatakan bahwa Kristus itu menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk bagi kita. Jadi Kristus itu melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara dia sendiri yang menjadi kutuk bagi kita. Sebab ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan mayat apapun secara ritual itu akan dianggap najis apabila dia dibiarkan membusuk dan mencemari tanah. Gitu. Ya, jadi kesimpulannya yang kelima ini adalah hukum-hukum ini itu menunjukkan suatu penghormatan terhadap tubuh manusia, bahkan mereka yang dihukum mati. Dan Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 13 itu menghubungkan ayat ini dengan Kristus pada saat itu. Ia yang menjadi terkutuk demi umat manusia, eh, agar kita sendiri terbebas dari kutuk hukum Taurat. Dan ada 6 poin ya, Ibu-bapak sekalian dan teman-teman pada malam hari ini. Untuk yang pertama, hukum peperangan. Hukum peperangan itu merupakan bagian hukum yang menyiapkan bangsa Israel menjadi orang pilihan Tuhan. Tidak perlu takut dan gentar dalam menghadapi apapun, karena Tuhan bersama kita. Kita harus melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan. Kita harus dibantu oleh Allah dalam peperangan spiritual kita. Kemudian yang kedua adalah hukum tentang pembunuhan yang tidak diketahui pelakunya atau pendamaian karena pembunuhan. Pendamaian ini sebagai suatu bentuk simbolis memohon pengampunan Tuhan atas dosa yang tidak diketahui. Dan hukum ini menekankan suatu bentuk tanggung jawab kolektif masyarakat ketika ada suatu kejadian tidak dapat diidentifikasi, padahal kejadian itu bisa mendatangkan kutuk dari Tuhan, bisa mendatangkan musibah dari Tuhan, maka itu menjadi tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap keadilan ataupun pemurnian dari dosa di mana mereka tinggal. Tawanan perempuan yang diambil menjadi istri ini menunjukkan satu penghargaan terhadap martabat manusia, penghormatan terhadap martabat manusia. Bahkan ketika mereka dalam situasi perang, ditunjukkan dalam memberikan wanita itu waktu untuk bergabung.
Kemudian mengenai hak kesulungan, mengajarkan kita untuk tetap menegakkan prinsip keadilan dan melindungi hak anak sulung. Jadi Allah memandang setiap individu itu secara adil, secara fair, tidak memandang latar belakang mereka. Kemudian yang kelima itu mengenai anak durhaka, pentingnya suatu ketaatan anak terhadap orang tua. Sebab anak itu atau ketaatan anak dalam keluarga itu merupakan fondasi ketaatan masyarakat gitu ya, terhadap pemimpinnya. Dan betapa seriusnya dosa pemberontakan terhadap otoritas keluarga dan juga Allah. Sebab berarti penghormatan terhadap tubuh manusia. Kristus menjadi terkutuk demi menebus umat manusia dari kutuk hukum Taurat. Sebenarnya ada satu hal lagi, satu kisah lagi sebenarnya yang sangat menarik gitu ya, yang bisa menambah mungkin khasanah pengetahuan kita tentang Alkitab, khususnya tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu. Teman-teman, kalau kita baca dalam Injil Lukas khususnya, kita hanya diberikan kisah bahwa Tuhan Yesus itu lahir, kemudian dibawa oleh Maria dan Yusuf untuk kabur ke Mesir, gitu ya, kemudian kembali lagi ke Israel, dan kemudian tiba-tiba Yesus tidak dikisahkan lagi dan tiba-tiba muncul ketika berumur 12 tahun di Bait Allah. Gitu ya, bersoal jawab dengan para alim ulama di Bait Allah. Kemudian setelah itu uh, hilang lagi gitu ya kisahnya. Dan tiba-tiba muncul Tuhan Yesus melakukan pelayanan apa, di rumah ibadat atau di sinagoga, membacakan kitab Yesaya. Gitu ya, bahwa Kristus telah Mesias telah tiba, telah hadir gitu ya. Dan saya adalah Mesias, gitu kira-kira. Kemudian di sana Tuhan Yesus ditolak. Nah, bagi orang bukan Yahudi membaca kisah ini pasti bingung dan merasa bahwa wah, kisah masa kecil Yesus tidak dikisahkan. Kisah masa remaja Yesus tidak dikisahkan. Ujuk-ujuk ketika masih bayi gitu ya, terus tiba-tiba 12 tahun, tiba-tiba 30 tahun gitu aja. Gitu. Tapi di antara bayi dengan 12 tahun tidak dikisahkan, di antara 12 tahun sampai 30 tahun tidak dikisahkan. Bagi orang bukan Yahudi pasti bingung membaca itu. Termasuk kita orang Indonesia. Gitu ya. Oh, kok nggak dikisahkan sih? Kisahnya tidak lengkap Injil ini ya, begitu. Tapi kalau orang Yahudi yang baca Injil, dia akan dengan mudah mengerti Yesus itu ngapain di masa kecilnya. Dia akan dengan mudah, orang Yahudi ketika baca Injil Lukas khususnya, dia akan dengan mudah ngerti ketika masa remaja Tuhan Yesus itu ngapain. Karena ayat ini bisa dengan mudah kalau kita mengerti konteks di zaman orang Yahudi. Nah, dan ini tadi Leo Smith sudah sampaikan ketika membahas tentang anak durhaka. Begitu ya, tentang anak durhaka. Nah, di sini dikatakan nih dalam Nabri Commentary, anak-anak tidak terikat oleh hukum sampai berusia 13 tahun. Ya, kesalahan mereka sebelum usia tersebut dibebankan kepada bapaknya dan ia harus dihukum. Karena anak telah mencapai usia yang layak, maka orang tuanya akan membuat pernyataan tentang hal itu di hadapan orang Yahudi dengan menyatakan ia telah mengajar putranya tentang perintah-perintah, adat istiadat bangsa, dan doa harian. Nah, hal ini menjelaskan pentingnya ketaatan Allah sebagai dan seterusnya gitu ya. Nah, kenapa di sini tafsiran ini menyinggung angka 13 tahun? Karena bagi orang Yahudi, bahkan sampai saat ini, anak-anak Yahudi sampai umur sekitar 12 sampai 13 tahun, itu mereka belajar tentang hukum-hukum Taurat. Mereka belajar tentang perintah-perintah, adat istiadat bangsa orang Yahudi. Mereka bahkan hafalkan itu. Maka di umur 12 atau 13 tahun, anak itu dilantik bahwa dirinya sebagai bar mitzvah namanya. Atau anak-anak hukum. Bar mitzvah. Bar anak, mitzvah hukum. Anak-anak hukum. Artinya bahwa anak ini sudah mempelajari hukum Taurat.
sudah mengerti tentang hukum Taurat, sudah hafal tentang perintah-perintah hukum Taurat dan tradisi adat-adat istiadat Yahudi. Gitu ya, maka dia bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Nah, maka kalau kita kembali lagi kepada kisah Yesus yang ditemukan di Bait Allah umur 12 tahun, artinya apa? Tuhan Yesus di sana sudah menempuh pendidikan bar mitzvah ini. Maka ketika maka kisahnya adalah Tuhan Yesus bersoal jawab dengan para alim ulama. Ya, dan para alim ulama terkagum dengan jawaban Yesus. Artinya apa? Tuhan Yesus menempuh pendidikan bar mitzvah dengan sangat excellent. Sampai para alim ulama kagum mendengar Tuhan Yesus. Gitu artinya, di masa kecil Tuhan Yesus ngapain? Belajar. Nah, orang Yahudi memahami ini mudah sekali. Di masa kecil Tuhan Yesus sampai umur 12 tahun Tuhan Yesus ngapain? Belajar firman Tuhan. Belajar hukum Taurat. Di bawah bimbingan Yusuf dan Bunda Maria. Di bawah bimbingan kedua orang tua. Nah, kemudian kenapa dari umur 12 tahun, ujuk-ujuk Tuhan Yesus muncul di umur 30 tahun dan mengajar di rumah ibadat. Sebenarnya tidak semua orang boleh mengajar di rumah ibadat. Tidak semua orang boleh mengajar di sinagoga. Hanya orang-orang yang mendapat gelar rabi Yahudi. Hanya mereka yang boleh mengajar di sinagoga. Begitu. Nah, orang yang mendapat gelar rabi dalam iman Yahudi, dalam agama Yahudi, itu sebenarnya tingkat pendidikannya itu setara dengan mereka yang belajar S3 teologi Yahudi. Jadi sejak dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Sama, belajar. Jadi Tuhan Yesus terus belajar sampai menempuh pendidikan rabi Yahudi. Dilantik sebagai rabi Yahudi. Maka Tuhan Yesus bisa dan boleh mengajar di rumah-rumah ibadat. Tuhan Yesus bisa dan boleh mengajar di sinagoga-sinagoga di Israel. Nah, dari para rasul, 12 murid Yesus tuh nggak ada yang rabi. Dari para rasul yang ada, hanya Rasul Paulus lah yang seorang rabi Yahudi. Maka hanya Rasul Paulus yang dikisahkan dalam kisah para rasul yang bisa mengajar di rumah ibadat, yang boleh mengajar di sinagoga. Karena Rasul Paulus menempuh pendidikan sampai mendapat gelar rabi Yahudi. Nah, itulah mungkin sedikit kisah ya yang untuk menambah khasanah pengetahuan kita. Jadi kalau ditanya misal Tuhan Yesus kisahnya hilang di masa kecil dan di masa remajanya, salah. Orang ini nggak mengerti yaitu kebiasaan kebudayaan orang Yahudi. Jawabannya gampang. Ngapain Tuhan Yesus di masa kecil dan masa remaja? Belajar. Jadi kalau kita mau serupa dengan Yesus, salah satunya kita mesti belajar. Dan belajar tidak harus kemudian Anda lulus S1, lanjut S2, lanjut S3, begitu. Enggak harus begitu. Tapi kita mau terus untuk belajar, kita mau terus belajar yang baru. Kita mau terus untuk diajar sama seseorang. Kita mau terus membuka pikiran dan hati kita untuk mendengarkan pengajaran. Dan di zaman sekarang tidak mudah itu. Gitu ya, saya tadi baru ada seorang dosen gitu ya yang cerita ke saya. Wah, mahasiswa zaman sekarang ini repot, dia bilang begitu. Kenapa Pak? Mahasiswa zaman sekarang ini cepat puas, dia begitu. Jadi mereka merasa mereka tuh udah pinter, padahal mereka nggak ngerti apa-apa. Gitu. Itu ternyata yang terjadi, gitu ya. Ketika mereka dikasih, bahkan dia cerita, saya tuh tadi barusan kasih kuis ya Bert ya. Padahal kuisnya tuh mudah sekali loh. Saya nggak kasih yang susah, dan bahkan saya mengulang apa yang pernah saya kasih di PR. Dia bilang begitu. Tapi mahasiswa masih nggak bisa itu. Saya kurang apa coba dia bilang. Saya tuh sudah ngasih PR mereka, saya sudah ngasih bahannya, saya sudah ini. Bahkan ada dosen yang mereka dia ngerekam rekaman pengajaran itu dia rekam, terus dia kasihkan ke YouTube dan di-share ke mahasiswa. Jadi mahasiswa masih bisa dengerin lagi,
Yang di zaman saya, zaman Leo, zaman Jos, Ricardo nggak ada seperti itu gitu ya. Ataupun bahkan sebelumnya nggak ada seperti itu gitu ya. Kita hanya mengandalkan catatan dan soal-soal ujian tahun-tahun lalu saja gitu kan. Zaman sekarang sudah enak sekali. Tapi itu pun mahasiswa gitu ya masih malas untuk belajar. Itu yang membuat dosen-dosen juga gemes, dan ini terjadi di kampus besar sekelas ITB. Bagaimana dengan kampus-kampus yang lain? Nah, inilah apa salah satu mungkin refleksi juga bagi kita, gitu ya, bahwa kita harus terus belajar. Kita manusia pembelajar, gitu ya. Kita terus belajar. Profesi kita sebagai apapun, gitu ya. Mau kita sebagai orang kantor, sebagai PNS, mau sebagai tentara, mau sebagai ibu rumah tangga sekalipun, kita harus belajar. Kayak istri saya itu juga terus dia belajar hal yang baru, gitu ya. Oh, aku lagi belajar ini nih sayang. Wah, luar biasa juga dia. Dia mau terus belajar hal yang baru begitu, yang dia belum pernah uh, mengerti, belum pernah kenal sama sekali mungkin gitu ya. Tapi dia mau belajar itu, wah luar biasa saya pikir. Ya itulah karena sadar diri bahwa kita manusia pembelajar. Sangat sedikit sekali pengetahuan yang bisa kita ngerti sampai saat ini. Terlalu sedikit kita, dan kita harus terus belajar dengan mengikuti perkembangan zaman sekarang supaya jangan sampai kedepannya kita menyesal. Gitu, jangan sampai, mohon maaf, otak ini jadi tumpul karena tidak pernah diasah, tidak pernah dilatih untuk belajar hal yang baru. Nah, itu sedikit saja ini ya. Jadi awalnya mau disampaikan oleh Leo gitu ya, tapi kayaknya mungkin jaringannya sedang kurang baik, jadi saya bantu sampaikan. Nah, itu sedikit saja terkait Yesus di masa kecil, di masa remaja. Oke, ada yang mau kasih tambahan, kasih kesaksian, sharing, atau mau bertanya, monggo silakan, kita mungkin tunggu 2 atau 3 menit ya, monggo. Oke, nah tidak ada yang akan memberikan tambahan. Oke, kalau begitu kita tutup saja temuan Just malam hari ini. Nah, di sini silakan untuk follow kita, gitu ya, ada YouTube House of Praise Bandung, ada Instagram juga @house.of.praise, dan juga ada TikTok kita di house.of.praise.bandung. Untuk pengumuman, setiap Selasa pertama dan ketiga kita persekutuan doa offline ya. Di 3 Desember nanti kita akan PD offline dan akan ada pembicara. Bagi teman-teman yang ada di Kota Bandung, silakan untuk hadir, kita mengundang semuanya. Silakan ajak temannya, ajak warganya, ajak saudaranya juga untuk hadir di Selasa besok. Nah, setiap Selasa kedua dan keempat, kita akan ada doa syafaat Miracle Room online di Zoom. Nah, kita akan kembali just lagi yang ke-104 ya, itu nanti tanggal 19 Desember jam 7 malam kita akan bahas tentang ulangan 22 dan ulangan 23. Ini tentang berbagai peraturan. Oke, mari kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bernafaslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pikiranku menjadi kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi kudus. Tariklah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, untuk mempertahankan apa yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, izinkanlah kami datang kepadamu. Hati kami dingin. Tuhan, hangatkanlah hati kami dengan kasih-Mu yang tanpa pamrih. Hati kami berdosa. Bersihkanlah dengan darah-Mu yang mahal. Hati kami lemah. Kuatkanlah dengan roh yang penuh sukacita. Hati kami kosong. Penuhilah dengan kehadiran ilahi-Mu. Tuhan Yesus, hati kami adalah milik-Mu. Milikilah hati kami selalu dan hanya untuk. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.